Berarti jangan ngandelin tiket ya. Jangan jadi promotor, Bos. Kurang sedikit, kok kasih deh BPKB mobil misalnya. Dari tadi untung berapa Kamis Jumat? Lentera Festival membuat penonton kesal. Kerugian tidak bisa ditakar, puncaknya banyak alat yang dibakar. Terjadi kesekian kalinya di Indonesia acara musik chaos dan membuat hati kita semua menjadi sedih, dan banyak orang-orang yang mungkin tidak bersalah menjadi korban di kejadian ini. Nah, kali ini saya sudah mengundang dua orang panutan saya. Ada Mas Kadri sebagai musisi dan lawyer. Yes. Dan ada Mas Dino selaku ketua dari Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Langsung aja Mas, kita to the point. Ya, itu banyak variabel ya. Kalau bicara Lentera kemarin kan case-nya jelas ya. Jadi ada penonton itu dikecewakan karena mereka datang dan keluarin uang, ternyata nggak ada artis ya gitu kan. Jadi faktor emosionalnya kepancing lah gitu. Jadi jadilah anarkis Tapi gitu. kan nggak salah tiketnya 135.000 kan? Iya, 135.000. Tapi terlepas dari apapun kan itu konsumen datang itu harus mendapatkan haknya kan. Apa yang mereka mau harus terjadi gitu. Saat dia datang nggak ada kejadian ya, mungkin quote unquote akhirnya jadi emosi dan ada tindakan anarkis gitu. Ya memang kondisi kemarin itu yang harus bertanggung jawab ya promotornya, ya kan? Harus ya kan, karena dia ya harus mendeliver acaranya dong ya kan. Tapi kalau kemarin kan jatuhnya udah pidana juga tuh, dia kabur bawa uang dan lain-lain lah kalau saya baca beritanya. Kalau kayak gini kalau mau salah-salahan salah siapa Mas? Ya promotornya lah, titik. Promotornya. Kalau manusianya ya kita harus kasih atensi juga, ya sekecewa apapun ya jangan melakukan anarkis karena jadi salah kan. Mereka yang tadi dikorbankan sekarang mereka jadi pihak yang bersalah juga karena melakukan hal-hal tindakan anarkis gitu. Tapi gue ada hal yang menarik nih. Iya, gimana Mas? Gue ngeliat nih out of the blue, gue tiba-tiba berpikir ini ada 3 pihak loh yang punya potensi nge-trigger. Satu, promotornya pasti sumber utama karena dia nggak bisa manage pembayaran, ya, dan komunikasi yang kurang baik dengan artisnya. Ya. Kemudian tapi dia udah bayar DP. 30% ya kalau nggak salah. Nggak tahu berapa persen, berapapun ya. Artinya pada saat dia ketemu sama artisnya, terus melihat penontonnya, kelihatannya penonton ini untuk jenis konten ini ada di level ini nih. Kalau kita stop, kalau nggak salah itu udah di hari terakhir kan, atau apa ya? Kalau nggak salah dia sempat ngeluarin surat pernyataan lah apa segala macam akan menyelesaikan gitu ya. Artis juga harusnya si promotor bisa mengajak artis untuk ngomong, kalau lu nggak bayar ya, ini bisa terjadi nih rusuh nih. Gitu. Tergantung daripada diskusinya apakah pada saat hari H gitu ya, atau 5 hari sebelumnya. Kalau 5 hari sebelumnya masih bisa, gua nggak bisa. Lu atur dalam 5 hari gimana supaya penonton nggak rusuh, jangan sampai keburu datang. Tergantung. Misalnya juga di lapangan saya juga nggak melihat detail ya. Tapi pada saat di situasi tertentu, kalau di stop ini, artis misalnya karena ridersnya kurang, kemudian pulang, sementara promotornya menghentikan acara, promotornya nggak bisa melakukan negosiasi, kurang sedikit, kok kasih deh BPKB mobil misalnya. Misalnya itu, atau apapun juga, surat jaminan atau apa segala macam, itu harus ada negosiasi. Nah ini bisa terjadi kalau memang promotornya mature, ya memang udah berpengalaman. Kalau dia masih baru nanganin 1-2, ya mungkin dia juga nggak tahu how to handle si artisnya. Kemudian pihak ketiga ya tentunya penontonnya. Ya penontonnya ini juga terus terang ya nggak harus tiba-tiba sekecewa itu kemudian membakar tanpa tahu bahwa sebenarnya itu dianggap yang punya panitia itu. Atau nggak apa-apa bakar aja biar panitia ntar diuber sama vendornya, apapun gitu ya. Ini jadi memang ini komunikasi bertiga ini harus tepat gitu ya. Titik temunya nggak boleh berantakan. Betul. Karena kan vendor kan yang dibakar-bakar kan mereka nggak tahu menahu.
nggak tahu menahu. Tapi Iya. mereka orang nggak ngerti. nggak juga. ngerti Orang juga. nggak ngerti juga sih, penonton nggak mau tahu ya. Gue pernah kok kejadian waktu itu udah last minute, terakhir itu udah berangkat nih. Ini long time ago nih waktu sama band rock zaman itu ya. Makara band kita main di Gedung Manahan yang bikin tuh mahasiswa universitas di sekitar situ gitu. Kurang duitnya. Ya, last minute harusnya tuh bayar H minus berapa gitu. Tapi kita tetap berangkat, tetap kurang, itu dibayarnya pakai uang tiket loh. Oh, Jadi uang I see. waktu itu nih kita ngomong tahun 84, 85, uang tiket yang ratusan perak itu. Kita dikumpulin gitu. Tapi dan kemudian ada juga yang sebelum itu mereka ngasih BPKB mobil, gue ingat banget tuh VW Kodok. Ya. Tapi kita nggak dalam posisi untuk mengambil itu gitu. Lebih kepada ngelihat promotor ini kan bukan ini promotor yang memang tidak terorganize, pengalaman juga masih kurang. Yang sebenarnya nggak ada license ya. Oke, Ya, karena license. sistem di kita tidak memberikan license kecuali untuk yang mungkin besar-besar yang ada izin impreser ya apa segala macam. Lebihnya kan orang semua bisa bikin IO, ya. Nggak punya pengalaman mismanage gitu. Sebenarnya belum tentu mereka berniat untuk jahat. Ya. Walaupun banyak juga nih contoh kasus nih sekarang. Promotor-promotor atau IO kecil tersebut juga memang niatnya emang udah nggak benar. Itu ada story itunya. Tapi saya melihat bahwa bisa saja terjadi orang-orang yang tidak berpengalaman ada blunder di situ. Ya, kurang lebih seperti Kalau itu. saya ikutin cara berpikirnya Mas Kadri, ini kan license tadi ya, itu garis bawahnya. Berarti kan harus ada satu lembaga yang menaungi untuk memberikan pendidikan terus supaya mereka punya license dan nggak sembarangan bisa bikin acara tuh. Mas Dino gimana? Sebagai Iya, admin. kalau bicara makanya kita buat asosiasi dulu itu karena tujuannya ke situ juga. Oke. Karena asosiasi itu pilar 3, kualifikasi, kapabilitas, dan kualitas. Kualifikasi itu untuk masuk asosiasi itu dia kualifikasi harus jelas. Oke. Sebagai promotor, karena orang melihat promotor itu masih banyak ngeliatnya sebagai IO gitu kan. Oh ya, Padahal different cake tuh. jauh. Different cake, ya. Secara teknikal mungkin terlihat sama, tapi secara Iya. prinsip bisnisnya beda banget gitu. Maka itu tuh kualifikasi satu. Makanya untuk masuk ke APMI itu 2 tahun kita harus lihat track recordnya dulu. Oh, filternya ya. Makanya kita nambahnya paling per tahun tuh 1, 2, karena kan 2 tahun itu plus harus achievementnya harus ada 1.000 tiket yang terjual setiap event gitu. Jadi paling nggak dia nge-manage manusianya, bisnis modelnya udah benar-benar paham gitu. Oke. Terus kalau kualifikasi lolos, lihat kapabilitasnya, track recordnya gitu, portfolionya. Nah kalau udah 2 itu masuk, ya pasti kualitasnya dijaga. Kualitasnya masih dijamin gitu. Jamin. Jadi memang selected yang untuk yang berasosiasi karena Di asosiasi admin. nggak kayaknya kelihatannya nggak masuk ke semua IO karena IO ini yang namanya IO ya. Sebenarnya orang bilang promotor atau IO, orang bikin event gitu ya. Sebenarnya kan kalau promotor kan dia punya organisasi sendiri yang memang punya rencana sendiri. Kalau IO kan sebenarnya di hire orang untuk bikinin acara gitu ya. Iya, kita bisa bikin acara bareng nih langsung nih sebagai Parah, IO kan. iya, betul. Nah, yang di untuk ekosistem musik, Heeh. yang menghidupkan ekosistem musik itu bukan cuma promotor gede, Betul. Yang gitu. kecil-kecil Begitu lu juga masuk ke pensi-pensi, Iya. itu anak-anak itu juga bisa bikin. Jadi itu kan tetap aja buat artis ya. Heeh. sebagai pelaku pertunjukan yang Oke. paling penting dia dibayar. Oke, benar. Harga gue di sini dibayar sama Iya, iya. promotor yang sekelas di bawah asuhannya Dino sama kemudian promotor pensi terserah lu bisa bayar segini, uangnya bayar 2 kali beres. Jadi sebenarnya ini juga nggak bisa dimatiin. Tapi yang saya sampaikan sebenarnya dalam beberapa kesempatan gue lagi berpikir kalau dibicara untuk 1.000 karcis, Oke. 1.000 orang, apalagi untuk outdoor, itu harusnya punya license. Tapi ini license bukan license dalam konteks kemarin ini kan Presiden baru menerbitkan online license buat event. Ah, iya. Itu adalah license untuk izin apa namanya izin untuk konsernya. Iya, Tapi yang saya maaf eventnya ini ada izin untuk apa namanya atau sertifikasi atau izin untuk promotor atau impresariat atau IO. Di kita tuh nggak ada. Seingat gue pernah riset untuk itu. Belum ada tuh. Kalau lu mau provide apa namanya kerjaan ke pemerintah, mereka minta izin impresariat dari Parekraf gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya nggak luar itu, mereka nggak perlu bisa bentuknya PT, CV atau nggak
atau cuman kumpulan orangnya perkumpulan bisa ya untuk ini. Jadi nggak ada license itunya. Oke. Nah, hanya yang besar-besar masuk di dalam asosiasi. Yang kecil-kecil itu nggak ada yang take care. Iya. Mereka benar-benar cari acara yang selesai, gue dapat untung terakhir berapa. Gitu. Dan kemudian mereka nggak kepikir juga, ingat nggak waktu ini ya kalau nggak salah itu yang di mana tuh, yang di Senayan tuh, itu berenang Senayan. Yang kepenuhan orang betul. Itu kan mereka juga mungkin anak-anak muda kali yang bikin, wah penting nih lagu sold out nih, dijual-jual, terus belum lagi teman masukin kepenuhan, itu bisa beresiko. Iya. Biar kematian atau Dan apa, lain-lain injek, nggak ada yang tahu. Nah, gini, artinya kan kita kan nggak bisa juga matiin semangat anak muda untuk bikin acara dong, kan harus ada regenerasinya nih, ya dong. Berarti kan harus ada satu orang yang tergerak, atau mungkin pemerintahan atau mungkin organisasi untuk yang untuk menata ini nih. Apakah di APMI ada program untuk memberikan pendidikan tuh Mas? Ada Mas, ada. Kita juga makanya 2 tahun itu salah satu persyaratannya nggak banyak juga promotor baru potensial, dia butuh waktu untuk mencapai 2 tahun kan, makanya kita ada pendampingan. Kita ada program pendampingan namanya. Oke, ini kan kalau yang di APMI. Kalau yang liar-liar ini gimana nih Mas? Nah, kalau yang liar. Tapi makanya balik lagi, kemarin itu Pak Jokowi akhirnya meresmikan OSS itu, menurut gua itu basic fundamental platform yang bisa OSS ini online? Submission. Single submission. Oh, berarti perizinan cuma satu pintu. Lewat online. Kalau yang belum online ini perizinan itu runtutannya gimana? Nah, tapi ini beda loh. Ini izin konser. Kalau tadi gue bahas itu adalah izin promo. Oke, sekarang kita masuk ke izin konser. Kita izin konser dulu deh. Karena nyambung ke sini juga. Nyambung ke sini ya. Karena menurut gua orang kan ngeliatnya itu cuma bicara dapetin izin doang. Padahal kalau itu jalan nanti, kita bicara vision ya, bicara vision ke depan, itu bisa jadi medium curated. Performa dari sisi promotor akan kebaca. Terus secara finansial juga, performa finansial juga akan ke-tracking karena bicara pajak dan yang lain. Jadi IP bisa kita quote-unquote borehin ke bank tuh udah validasi udah ada sekarang karena tercapture secara data gitu kan. Terus juga udah pasti kualifikasi dari sisi IO atau promotor akan kelihatan performanya. Oh ini kasus nih udah pasti blacklist, selesai tuh barang tuh. Gitu. Tapi kayak misalnya yang konsisten bagus, dia sumbangsi ke negara pajaknya bagus ya kan. Ya valuasi perusahaannya juga akan naik juga gitu. Jadi menurut gua makanya kemarin tuh gua masuk happy juga biarpun perjalanan panjang gitu kan. Termasuk juga performing rights. Itu bisa diinjek di situ selesai, Bos. Ya, ini kayaknya itu memang dari APMI juga lakukan banyak komunikasi dengan pemerintah dan memang menginginkan izin satu pintu gitu ya. Dan salah satu yang mesti diselipkan, saya belum bahas regulasinya sebenarnya lebih detail gitu ya. Artinya di bayangan saya kalau mau bikin izin yang dulu izinnya nanti please describe gitu izinnya apa aja, mungkin ada izin dinas pariwisata, izin keramaian, izin polisi, izin RT RW apa segala macam ya. Yang untuk mendapatkan izin ini harus dapatin izin yang ini gitu ya. Dan ketemu langsung ke meja, itu proses itu kadang-kadang acaranya masih 3 bulan lagi gitu, itu dulu yang nomorin. Karena banyak kejadian, ada yang kalau skalanya kecil ya, correct me if I'm wrong ya, itu lebih gampang perizinnya. Tapi yang skalanya gede itu kadang-kadang yang sensitif, kadang-kadang sampai dengan hari H izinnya nggak keluar. Banyak kasus-kasus kayaknya yang begitu. Banyak. Ya. Izin itu suka dipersulit juga nggak sih sama birokrasi? Wah, kalau itu tergantung situasi. Semua tergantung. Kalau ada kejadian Kanjuruhan baru kemarin ya izinnya jadi susah. Ya, kayak kemarin pas Covid gitu, wah susah ya kan, apalagi pas Covid kan. Tapi kalau lagi normal? Normal tergantung keadaan juga. Ya nanti atau gue share videonya Jokowi kemarin. Itu lucu banget menurut gue. Jadi dia yang melihat faktanya acara MotoGP ya, which is acara nasional kan. Berapa belas gitu. Ada 13 izin yang harus dilewatin. Oh iya? Wow. Gitu. Itu sehingga akhirnya mau bikin acara kita udah, dan kemudian dia pernah ngomong sama gua. Biaya untuk ngurus izin, karena izin gak cuma izin. Karena izin itu ada tenaga keamanannya. Iya. Ya, untuk gedung ini lu harus bayar lagi. Kayak gitu mesti bayar. Itu lebih mahal daripada biaya artisnya, benar? Bisa jadi. Really? Iya. Jadi cost perizinan. Berarti nih saya asumsi ini opini ya. Berarti kenapa izin dibikin belibet? Karena ada uang di sana.
Ya. Kita nggak bisa komen. Nggak di bisa komen. podcast. Kita nggak bisa dong. komen di podcast. Asumsi, maksudnya asumsi Iya. aja nih. Iya, Tapi iya. bisa ya, bisa enggak. Iya. Iya, tapi itu jadi inefisiensi. Waktu dan Waktu. kemudian Biaya. biaya. Ya, sehingga akhirnya sementara kita mengharapkan solusinya ya minta izin berizin secara musik dari door to door ke tempat ke beberapa meja itu menjadi suatu hal yang kelihatannya menjadi satu momok kalau punya online submission Ya. di mana di dalamnya nanti akan ada kurasi. Ya. Jadi bisa kelihatan orang yang nah ini kan gue juga, lu udah lihat belum sih submisi ini kayak apa? Mungkin data perusahaan, berarti dia harus ada PT misalnya. Good, yeah. Data finansial, laporan keuangan, berarti dia mesti laporan Clear, keuangan ya. gitu. Data alamat yang jelas, siapa penanggung jawab, konsernya seperti apa, itu jadi menjadi jelas. Plus lagi kalau bisa ditambahin bahwa sebelum konser dilakukan, maka harus dibayarkan royaltinya. Ya, dicocokkan itu sesuai dengan aturan royalti yang ada. Ya, misalnya dia harus membayar kepada LMKN dengan tarif-tarifnya. Ini yang saya sempat kepikir aja bahwa biasanya membayar ke LMKN itu setelah kita terjual tiketnya. Tapi kalau ini kan 14 hari, kalau nggak salah 14 hari sebelumnya. Berarti harus bikinkan pro forma kira-kira tiket akan terjual berapa sehingga nanti dia bayarkan kepada LMKN-nya berapa persen. Ya. Okay. Nah itu harus saya tahu itu semua harus dipikirkan, harus disesuaikan. Tapi esensinya bahwa perizinan ini online submission ini penting untuk men-streamline lebih mempersingkat proses perizinan konser-konser supaya kita bisa kompetitif ya dengan Singapura dan lain-lain. Kedua, kita juga bisa mendata, pemerintah bisa mendata IU-nya siapa aja, kapasitasnya dan segala macam. Ketiga, mungkin hal-hal yang lain misalnya soal royalti dan lain-lain gitu. Oke. Udah sah belum ini? Udah disahkan? Ya kemarin sih udah diresmikan. Nah, gini ya, maksudnya ya ini saya berpikir aja ya. Kan kalau perizinan itu butuh biaya yang cukup banyak, artinya kan online submission ini kan akan mematikan para mafia-mafia perizinan tuh. Apakah semudah itu online submission ini nanti? Iya, bahkan gue selalu bilang kalau ditanya media, sebenarnya konteksnya sekarang bukan sekedar dari konvensional ke digital, tapi kita ini shifting culture. Iya. Ya kan, kita Kan shifting akan banyak budaya orang ini. yang merasa dirugikan. Shifting budaya, ya kan. Bisa jadi ya orang selama ini juga simple juga, tinggal outsource ke biro jasa pengurus perizinan, tiba-tiba izin udah keluar, bisa jadi itu. Ada dengan kondisi konvensional itu bisa jadi simple juga, karena nggak pusing-pusing harus isi data, harus isi ya saat teknikal nggak terlalu ribet lah kalau sekarang ada biro jasanya gitu kan. Tapi nanti kan kita harus isi data sendiri gitu kan. Gitu. Tapi more simple. Jadi memang tujuannya OSS ini kan dua, fixed timeline sama fixed cost. Udah dua itu aja gitu. Nah, timeline mana udah keluar tuh. Event nasional 14 hari, internasional 21 hari. Tinggal yang cost aja kita kemarin lagi counter pembiayaannya karena kita udah dapat pemberitahuan. Berapa kira-kira Berarti pembiayaan. udah nggak bisa main ketok nih izinnya. Oh, bisa. Udah kamu semua. Dan itu langsung bayar ke Kemenku. Tadi saya ngomong tadi, Dino ngomong soal shifting culture ya. Dalam konteks pernah dengar Omnibus Law itu Omnibus jadi membuat suatu kompilasi peraturan undang-undang yang berkaitan dengan investasi termasuk juga karyawan itu akhirnya jadi satu itu banyak salah satu dampak positifnya ya itu adalah membuat ini lebih streamlining proses prosedur perizinan supaya Indonesia itu lebih kompetitif di mata investor karena orang masuk ke Vietnam tuh gampang kalau ke Indonesia tuh izinnya banyak banget dan itu menjadi inefisiensi jadi sebenarnya culture kita juga udah mulai adapt gitu ada hal-hal yang memang akhirnya menyesuaikan sehingga akhirnya menjawab pertanyaan Gilang tadi bahwa Edian berarti sekarang mungkin biaya jasa juga nggak diperluin lagi ya, karena udah tinggal gampang yang paling penting lu mesti siapin bentuk-bentuk informasinya tuh harusnya mungkin udah tahu ya bahwa ini alamatnya apa segala macam nanti kan ada tim di sana yang akan memeriksa dan kemudian memberikan perizinan persetujuan tuh dengan lebih cepat gitu. Karena perizinan perusahaan PMA sekarang juga lewat online submission udah lama itu. Jadi prosesnya udah nggak pakai konsultasi lagi. Udah langsung orang udah harus ada
edukasi bagaimana mengisi yang benar. Barangnya udah ada nih sekarang ya, Iya. dia online submission ya. Berarti kan tinggal praktisinya nih, mau nggak dia melakukan submission melalui online? Iya. Atau karena dia udah nyaman sama cara lama, apakah cara lama itu masih bisa dipakai juga? Kalau dia atau nggak semuanya nggak harus lewat online, cara satu-satunya lewat online. Iya. satu-satunya udah? Iya, Berarti emang udah iya. nggak bisa lagi Nggak bisa, di iya. bawah tangan Artinya tuh, nggak berarti bisa? kalau ada konser yang tanpa ada perizinan izin dari online submission tersebut, dia berarti konser tersebut belum punya izin. Ya oke, kalau Jika bisa event-event yang dibubarkan. kecil, event-event yang menengah, Iya, harus makanya ini online submission juga? bentuknya masih startup, Mas. Jadi pertama masih di Jakarta dan baru 7 venue. Oke. Dan masih nasional, belum internasional konten ya. Nanti berkembang internasional, nanti berkembang juga daerahnya ke Jawa Barat, misalnya ke Bandung. Jadi memang ini quote unquote startup lah. Jadi masih terus bisa di-exercise Masih gitu. berkembang. Dan mungkin dalam pelaksanaan saat ini juga masih hybrid gitu. Ada yang online, ada yang juga masih konvensional gitu. Oke, kalau kita balik lagi ke Lentera Festival, sebenarnya perizinannya semuanya udah clear ya dia? Harusnya sih udah. Harusnya udah ya kalau udah Karena itu permasalahan mereka cuma nggak bisa bayar artis dan juga Oke. vendornya juga belum lunas ya. Harusnya, mungkin ini Mas Dino ya, harusnya Mas Dino bayar artis, bayar vendor itu dari uang apa Mas? Yang paling itu aman. itu Yang paling ya aman. kalau bisnis ya harusnya dari investasi ya, dari modal gitu. Oke. Ya, tapi kan balik lagi ya kalau kayak ya misalnya balik lagi gitu, itu kan semua kan track record ya. Ada seninya juga bisnis kita, Bro. Jadi di era hari ini, era digital Ada itu, ketar-ketirnya juga. era digital hari ini ada pre-sale dan lain-lain, itu kan kita bisa memainkan secara cash flow kan. Nah, tapi gara-gara itu juga kalau orang yang nggak siap, nggak ada pengalamannya, dia cash flow, uang udah masuk, dia pakai buat hal-hal yang nggak sesuai dengan plannya, itu yang chaos. Dan ini sering terjadi. Iya, kan bayar artis cuma 30% nih, dia bisa announce tuh, wah, Oh. tiket masuk dong, ya kan? Nah, itu kalau nggak integritas nggak tinggi, dia itu bisa kabur. Ini masalah organisasi menurut gua. Ya, Berarti bisa, sorry Mas, saya potong. Ya. Berarti kan dia bisa mendapatkan pundi uang dengan membuat konser yang dia batalin. Betul, Bisa. bisa. dan kemudian dia nggak bertanggung jawab. Dibilang akan dikembalikan tapi orangnya udah ngabur. Pasang badan ya. Karena nggak punya license, jadi orang tersebut si A pakai apa namanya bendera, misalnya apa entertainment ya, Iya. misalnya merah entertainment misalnya, ya. Kemudian dia bikin acara, dia batalin, ya, dan kemudian dia akan kembalikan sebagai mungkin kembali, habis itu dia ngilang. Dia bikin lagi putih Dan sekarang. itu udah untung tuh. Dia udah bisa, Iya. dia bisa dapat margin tertentu. Iya. Habis itu dia bikin lagi konsernya sekarang Oke. tadi merah, sekarang IO apa putih entertainment. Namanya kan orang nggak terlalu apa namanya ingat ya, kecuali yang kasus Lentera tuh nama ketua panitia kan dia dipublish gitu ya. Nah kalau ini kan banyak orang yang makasih sorry ini batal, dia pindah lagi ganti IO-nya. Nah saya tadi membahas mengenai masalah di pertanyaan awal kan ya, kenapa sih bisa begitu? Iya, Ya. iya. Ini masalah organisasi, bagaimana kita mengorganize. Satu, menurut gua promotor tuh harus punya pengalaman, harus punya organisasi, dia punya ada fundingnya ada, ya working capitalnya ada. Kalau misalnya dia kurang, yang kan ininya funding, di modal sendiri. Kedua adalah sponsor. Ketiga itu adalah uang tiket. Kadang-kadang kalau misalnya kayak buat cash flow dibikin pre-sale duluan supaya bisa membayar down payment daripada beberapa vendor. Untuk down payment yang paling penting jual tiket lebih murah dulu supaya uangnya masuk. Karena apa? Dan kemudian karena apa? Pembayaran dari sponsor, benar nggak? Benar. Itu adalah months after acara. Bisa year juga sih. Oh iya? Ya, bisa iya. Jadi dia mesti cari working capital tutup itu. Iya benar. Banyak juga yang sponsor udah bilang Deal. kasih komitmen nggak ngabur bisa. Bukan ngabur, lama aja bayar, ada setahun tuh ada, ya kan? Karena proses di company-nya, di corporate-nya itu sendiri, Berarti nggak semudah itu. nggak semudah itu. Gila, Makanya resikonya tinggi banget. pada saat orang bicara mengenai wah nih yang salah nih promotor kan bisnis IO sama promotor pun itu pun juga harus pinter. Benar. Kalau nggak dia mismatch mengatur funding, apalagi rata-rata kalau IO yang tidak berpengalaman nggak ada kapital lah. Nggak ada. Ya. Ada Baru kapital. mulai kan? Baru mulai dia nggak pakai kapital, jual tiket dulu, dari situ bayar. Hari-hari terakhir H-7 pusing nih mesti melunasi. Sementara kadang-kadang orang bayar
tiket penonton itu adalah seminggu terakhir misalnya. Iya. Ya, makanya memang kalau IO yang udah besar ya sebulan sebelumnya kadang-kadang udah sold out. Berarti jangan ngandelin tiket ya. Jangan jadi promotor, Bos. Kalau nggak siap jantung kan, jantung siap. Kayak bisnis kapal terbang. Iya. Kalau nggak enak kapal terbang rugi terus. Iya. Nah ini aja. Pengalaman Mas Dino. Promotor nggak Ya kan gampang. promotoran tagline itu, Bro. Tekor tapi kesohor. Gitu. Jadi kalau visionnya nggak clear, jangan ngomong gua. Jangan, Gua ya. selalu bilang berapa kali orang pengen konsep, gua bilang jangan. Kalau tujuannya apa dulu nih gitu. Kecuali Oke. vision lo mah clear ya. Clear lah gitu. Dia mau dalam 3 tahun ke depan mau gimana, 5 tahun ke depan mau ngebawa tuh brand kemana gitu. Nah oke lah gitu. Karena bisa jadi ya kayak banyak anggota itu kan kayak bicara WTF, ISMA, Oke. BWP. Iya. Itu kan investasi dulu berapa tahun baru Iya. brandnya bunyi. Baru berani bunyi. Kalau kita nggak siap terhadap itu tahun pertama kedua bisa diincar Keok, vendor, sama ada keok. kolektor Iya, dan benar, lain-lain, benar, chaos, benar, ya kan? Dia mesti organize juga acaranya, kontennya, memilih konten yang memang dia mesti survei juga. Kira-kira market demand-nya tuh apa yang mesti munculin, itu lu pasti lakukan itu juga. Kalau gue bikin ini, feeling gue nih atau berdasarkan survei ini akan naik. Iya. Ini teman-teman ya yang nonton ya, ini kita nggak mematahkan semangat kalian untuk menjadi Iya. promotor musik atau event organizer. Tapi tolong hati-hati karena Mas Dino aja bilang jangan jadi promotor karena itu beresiko tinggi. Iya. Masalahnya kayak yang dirugikan tuh bukan orang yang bersalah kadang-kadang. Kayak kemarin vendor, ditendang-tendangin lah, dibakar apa segala macam sound system. Kalau nggak salah Mahakarya ya namanya. Kalau nggak salah ya. Dia belum dilunasin, baru dapat 30%. Terus sekarang dia nggak tahu nasibnya gimana, bisanya cuma ikhlas, meskipun orangnya udah ketangkep nih Mas. Kalau nggak salah pagi ini orangnya ketangkep nih di Iya. daerah Jawa ya kalau nggak salah ya. Nah, kemungkinan besar dibalikin kalau kayak begini, Nggak jalur mungkin. hukum apa yang ditempuh? Nggak mungkin, Mas. Nggak Udah mungkin. pasti nggak mungkin. Itu jatuh udah pidana kan? Ya pidana karena Pidana itu. udah yang nggak mungkin lah itu. Apalagi kalau misalnya itu ada fatality ya, ada korban. Ya. Ada berapa konser yang ya, di suatu tempat ya gedungnya itu dipakai moshing terus getar-getar gitu. Oke. Itu kan ada isu lain loh. Benar. Ya, itu ada isu lain, ternyata nggak cuma masalah penonton, nggak cuma masalah konten artisnya seperti apa, masalah keuangan, tapi tempat aja begitu tiba-tiba tempatnya itu nggak bisa berpotensi ya fatality, itu apa namanya tanggung jawabnya di accountability-nya, di responsibility-nya di IO loh. Oh iya. Ya, bisa kejadian Di promotor kanjuruhan dan apa segala macam, ketutup karena tempat security-nya apa segala macam itu nggak ini ya keamanan kurang, terus jenis musik-musik tertentu yang sebenarnya gini maunya sih sebenarnya lu bikin musik apa aja, urusan keamanan, urusan polisi kan sebenarnya begitu. Oke. Ya, tetapi kan ternyata ini juga mesti berdasarkan pengalaman, dia mesti nakar-nakar nih kalau acara kayak begini di gedung seperti ini cocok apa enggak, terus keamanannya seperti apa. Itu kan berarti masalah mengorganize Benar. Knowledge supaya, lah, knowledge ya. supaya ini semua fit together. Iya. Kayak Termasuk mengorganize juga masalah tadi bisa bicara financing ya, punya modal segini, kemudian tiba-tiba mesti modelnya cuma segini, tapi nanti bayar di sini, bayar lagi di sini, uang masuk di sini, uang masuknya projection cash flow-nya nih, maksudnya ada yang di sebelah sana, itu kan nggak gampang, pusing kepala loh. wow. Iya nggak? Pusing kepala. Sehingga akhirnya lu mesti tahu nih, mana-mana titik-titik yang lu butuh, tambahan working capital. Kalau dia benar-benar cuma berdasarkan otot dan dengkul, susah juga. Sehingga lu harus punya, punya capital. Oke. Mas Dino, yang kemarin sorry saya potong. Tahu nggak itu promotornya siapa? Nggak tahu. Nggak pernah kedengeran. Nggak pernah. Oh, berarti kan pemain yang baru. Baru mungkin. Karena soalnya karena setelah pandemi ini memang harus diakuin industri pertunjukan festival tuh growth-nya juga luar biasa. Iya. Gitu, rebound gitulah gitu dibanding sebelum pandemi malah lebih dahsyat Pas sekarang. pandemi itu semua acara kan menggeliat. Dan sekarang jatuhnya bukan sebagai konten lagi udah jadi lifestyle kan. Karena every week sekarang ada festival. Iya, Nah, kalau dulu kan Ada eksklusif. Skena ya. Ada Dulu anak-anak eksklusif yang- banget dengan konser tuh eksklusif. Kalau dulu sekarang sih udah Festival. tiap ya. minggu gitu kan ada konser siapa nih? Nah, siapa gitu jadi lifestyle lah. Jadi dulu orang ke mall, sekarang orang datang ke festival kalau nggak konser gitu. Ya, tapi itu bukti bahwa ekonomi Bagus, bisnisnya bagus, bertumbuh. bagus, ya. Kalau konser yang dibikin kan tempat to see to be seen. Orang-orang pengen datang, pengen lihat, atau Iya. pengen dilihat. Gitu. Mas Dino mantap lah udah. Ya. Jadi memang macam-macam nih. Tapi ini kan kita mesti support nih. Cuman memang
penataannya harus Dan ilmu mitigasinya, bro. Gimana? Jadi kalau gue tuh, ini gue sharing juga. Jadi gue silakan. pernah buat event itu 4 hari. Jadi gue gue nge-license acara keluarga gitulah. Jadi Oke. tim gue ngajuin ke gue bilang, Mas bagus nih acaranya. Gue cek, kan gue orang advertising, jadi gue semua based on data kan. Gue cek merchandise-nya 32.000, 38.000 per bulan. Karena dia ada konten di buat anak-anak lah tuh. Yaudah, gue ambil lah, gue sikat gitu. Kamis, Jumat, sold out bos. Ya kan? Sabtu 50%, Minggu kosong. Itu gue Kamis Jumat udah tumpengan. Karena secara Excel gue kan harusnya snowball gitu kan. Nah itu dia kan. Tanya kenapa? Salah satu yang gue nggak perhatikan, gue kan karena itu bukan kalau musik kan interest gue. Kalau Iya. itu gue pure bisnis lah karena Iya, gue bicara iya. kantor kan, itu ada tim yang ngajuin, menurut gue bagus, potensial secara data, akhirnya gue sikat gitu. Oke. Ternyata pas di konten di itu di dubbing pakai bahasa Indonesia. Jadi itu acara bukan acara Disney, acara ngomong mulu. Jadi dia ada adegan tapi ngomong mulu. Nah pas di acara di show gue itu, di show kita itu bahasa Inggris, sedangkan yang pada beli tiket nggak semuanya bisa bahasa Inggris kan. I see. Terus ngomongnya di mana? Di mana? Di sosmed lah bos. Tuh ibu-ibu ya kan, kelar bos. Iya. Dahsyat itu. Jadi gue habis Jumatnya full, Sabtu 50%, Minggu kosong. Tumbang tuh. Tumbang. Wow. Dari tadi untung berapa, habis Jumat itu joprak. Nah itu yang bicara ilmu mitigasi ya. Iya, Hal kecil banget tuh gue nggak pelajari. Bisa. Gue nggak lihat show-nya doang, misalnya gue nggak perhatiin show-nya lah gitu kan. Kacau Cuma jadinya ya. lihat data doang gitu kan. Wow, itu Chaos. berarti memang ini untuk teman-teman yang mau bikin event, mau bikin konser. Mas Dino udah kasih cerita bahwa hal sekecil itu Iya. bahasa Iya, katanya. masalah bahasa doang. Itu bisa membuat acaranya jadi tumbang di hari. Iya. Rata-rata di konsernya yang Mas Dino jalanin atau yang Mas Dino tahu, harusnya kan kalau ada keamanan, bakar-bakaran itu nggak mesti terjadi dong. Iya, Iya betul, dong. betul. Nah, gimana Mas? Ya, jadi kalau bicara keamanan di event itu sebenarnya kita harus membuat sebuah sistem, namanya makanya FOH system kan. Oke, Nah FOH. itu emang harus yang quote unquote juga berlicense, karena crowd control itu sebuah event itu khusus, nggak bisa orang dari mana aja kita hire untuk ngejagain itu nggak bisa. Dia harus tahu Oke. metodologinya gitu, harus tahu Oh iya? konsep. Sampai segitunya? Iya, makanya crowd control itu penting. Beda sama polisi, polisi mengamankan kalau bila terjadi sesuatu kan, Sesuatu. gitu. Nah, kalau di event sendiri harus ada crowd control. Itu siapa? Dari siapa? panitia gede-gede. Dari promotor ada harus hire kan, karena ada TSA, ada pelopor, ada macam-macam lah. Oh, udah ada ininya ya. Udah ada Bodyguard. Agensinya vendornya ya? lah, vendornya gitu. Terus sudah hire Itulah crowd control tuh. crowd control. Nah, gitu. si petugas keamanan, Apa? Polisi. ya polisi gitu. Ya, itu ring terakhir sebenarnya, polisi itu ring terakhir karena dia bukan kalau di luar negeri tuh nggak ada polisi bro. Makanya saya waktu nonton Ada film nggak asuransi ya. nggak? Hah? Asuransi nggak? Asuransi harus. Ya ini karena gue lihat kemarin kontrak artis ya. Salah satu teman kita juga itu dia mensyaratkan kepada promotornya untuk membayar asuransi. Oke. Kalau terjadi di panggung itu standar kontraknya dia. Oh, gue bilang surprise juga gitu. Jadi udah ada sesuatu It's a good untuk deal, ya. asuransi buat peralatan atau keselamatan daripada daripada si artis tersebut gitu ya. Kebanyakan gitu Mas, ada asuransinya. Kalau gue sih dari dulu ya ada asuransi. Malah kalau internasional gua asuransiin bisnis gua. Oh. Karena gua ada pernah kejadian ini salah kejadian dahsyat. Bisnis lo, maksudnya Bisnis lo? gua, profit loss gua. Oh, oke. Oh, di insuransin. Gua asuransiin. Dan Kejadian gua- gimana Mas? ada satu big name tapi gua nggak mau sebutin lah karena kejadiannya Kenapa belum nggak gua announce. Jangan bro. Itu hari Kamis jam 7 malam gua dapat, jadi gini, itu target penonton 34.000. Oke, tahun berapa nih Mas? 2017. Oke. 34.000. Cari sendiri ya. Belum announce, jadi nggak Oh, pada belum tahu. announce. Itu hari itu baru announce, Oh, iya, 34.000. Tiketnya udah dibuying sama berbagai pihak itu 29.800. Jadi uang tuh udah masuk ke gua, uang ya. Oke. Udah masuk. Terus udah dapat sponsor dari brand, nilainya luar biasa lah. Sampai dolar gitu. Udah kan bos? Wow. Gokil lah tuh. Itu hari itu gua sampai pikir gua pengen liburin anak-anak gua sebulan gitu kan. Ya hari pas mau di-announce tuh. Terus preskon di salah satu hotel besar di Jakarta gitu ya. Itu mungkin sejarah gua preskon termahal. Full LED. Wah, gila deh pokoknya untuk announcement itu tuh. Iya, modalnya banyak. Itu gue udah standby hari Kamis itu kan. Di launch udah standby, jam 3 gue dapat email suruh hold sama agensinya. Kenapa katanya? Ya nggak tahu, mereka kan nggak gue tanya nggak tahu suruh hold. Artis luar ya? Luar.
Gue Ya, bilang sama security, keamanan atau apa. gue bilang sama klien gue, wah marah-marah. Gue bilang gimana? Kan artis ya gue bilangnya. Akhirnya di pending, hari Senin gue dapat info di cancel. Jadi keuntungan gue udah segitunya bos. Mesti Gue balik-balikin dong. Iya, Gila, karena itu namanya kalau rezeki belum di tangan gitu loh. Lo mau gimana juga, ya kan? Ada apa? Travel warning, something kalau bisa kata jadi Bang, ya. Bisa jadi. Bisa macam-macam. Dan biasanya kontrak-kontrak kita sama artis itu juga sepihak, itu bukan Iya, kontrak iya. yang bisa dinegosiasikan. Jadi dia bisa dalam konteks kalau misal mendapat suatu travel warning dari embassy, Langsung. dia bisa stop. Padahal uang muka mungkin dibayar. Saya gue nggak tahu di dalam kontraknya apakah itu bisa ada sebagian dibalikin atau segala macam. Kalau biasanya kan kita berkontrak, itu ada hal yang kalau gue salah, gue balikin. Oke. Tapi kalau lu yang salah, enggak, Iya, gitu ya. Tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Tapi ini ada satu lagi mungkin kejadian, lu nggak salah, gue nggak salah, tapi ada situasi yang Force sebenarnya major. hampir mirip force major gitu. Nah, tinggal bicara mengenai uangnya udah masuk dari 2 bulan yang lalu, itu hilang misalnya. Nah, itu yang mesti memang part yang, nah kan pada saat kita mau negosiasikan, biasanya agency itu mereka nggak banyak dari terms agreement-nya itu yang bisa dinegosiasikan, gitu kan? Itu. Terakhir ada yang cancel juga tuh, international singer JCJ kalau nggak salah. Iya. David yang di- Foster David di Foster. BSD, terus dia dengan alasan yang nggak jelas sih kayaknya, David mental. Foster kayaknya 1-2 itu sering, kalau nggak ini yang nggak Iya, gagal, nggak yang jadi. nggak Tapi kan si JCJ-nya kan udah Udah di sini, udah preskon, udah iya, segala udah macam. ngisi acara kawinan. Dan itu memang bisa terjadi ya. Oh bisa kalau mereka sih ya. tinggal Udah mereka dibayar, mau terus ya tetap di mereka putusan Oke, akhirnya. kalau yang lokal, artis lokal yang pernah nggak ada yang cancel? Oh enggak sih, alhamdulillah deh. Nggak berani. Makanya gua lebih fokus lokal bos, ya Iya kan. nggak? Lebih aman. Lebih aman, terus juga lebih enak lah kalau gua. Terus Oke. lebih apresiatif juga kalau jadinya benar-benar kerjasama. Kalau main internasional ya kita bayar aja gitu. Oke. Ya, trader dan pure. kadang-kadang dengan internasional mereka punya IO sendiri, ya. Kita hanya IO lokal. Sebenarnya Promotornya saya nggak mana? tahu keuangannya semua di handle sama di sebelah sana. Kita hanya untuk pelaksanaan di sini. Enggak, kita sebagai investor malah di sini. Oh, oke. Tapi bisnisnya mereka sebenarnya gitu. Oke. Kayak gue yang artis gede itu ya semuanya kayak sponsor, Kita yang invest. majority diambil mereka, Oke. ticketing, scalingnya dia yang nentuin. Pokoknya bisnis Bisnis semuanya scaling. dia yang ngatur semua. Emang mahal-mahal sih mereka ya. Ya. Oke nih, ini mungkin agak textbook ya, tapi ini saya rasa perlu diketahui oleh orang-orang yang punya semangat membuat acara. Dari POV-nya promotor, step by step-nya itu supaya acaranya tuh aman harus gimana, Mas? Nanti habis itu dari Aman atau apa? Kalau aman secara bisnis, aman secara teknis. aman secara bisnis, aman keseluruhan. Pokoknya ini konser jadi deh. Ya kalau gue sih sederhana, start dari dulu gue start juga ada mentornya kan. Jadi gue mentoring menurut gue perlu. Oke. Dimentor sama orang yang paham secara ekosistem ya, nggak cuma bicara Berarti pertama cari mentor yang tepat. iya dari apa bisa konsultan kah atau partnership kah, modelnya bisa banyak kan. Di API bisa nggak tuh? Ya bisa, kita ada program mentoring gitu. Terus ya kedua setelah itu punya vision yang clear. Oke, Nah vision cuman yang ya. karena gue ketemu berapa orang ya karena wah enak juga pengen buat konser gitu, kayak enak depan doang bos. Sebenarnya Kalau di di dalamnya- Excel-nya kurung sih, kagak ada enak-enak itu barang ya kan. Gitu. Jadi ya vision harus clear. Menurut gua kalau dua itu as a startup dijalankan harusnya aman gitu. Dua ini berarti ya? Menurut gua dua Ini cukup. paling penting. Iya, karena kalau misalnya teknis sama kok Punya semua. duit sama nggak punya duit penting nggak? Itu tergantung visionnya kan. Kalau dia visionnya clear ya dia harus nyiapin kapital dong. Oh, Dia buat brand A, masuknya di situ. IP A gitu atau konser A, ya kan dia harus siapin dananya. Oke, ini Itu kalau kita bicara ngomong teknis. orang yang punya duit kan easy kan? Ya dia punya duit nih. Tapi kalau buat orang yang punya passion dan dia nggak punya duit, Nah, selama punya vision yang clear kan dia bisa kreativitasnya present, iya. bisa mendapatkan uang ya? Oke, kalau dari secara hukum Mas Andi, bikin konser itu yang paling diutamakan apa? Kalau gue lihat kayak basisnya itu sebenarnya kan semua itu bisa dibikin secara kontrak ya. Artinya sebagai IO dia mesti memanage nih. IO makin dia makin berpengalaman, dia punya standar kontrak. Tapi kalau IO-nya itu masih kecil, dia pakai standar kontraknya daripada artisnya. Vendornya juga punya demikian. Ini kita mesti mengatur nih. Dia mesti mengatur dalam konteks karena kan bicaranya aspek hukum. Kita mesti ngatur nih
cash flow ya itu diatur dengan bahwa ini ada hal-hal yang mesti dia penuhi dengan artis itu keluar uang di mana ya. Kemudian bahwa dia juga harus memikirkan dengan vendornya dia mesti keluar uang di mana. Dia mesti memikirkan sponsornya itu dia akan keluar uang di mana. Itu harus terms of payment itu harus dalam timelinenya dia. Itu harus clear dan itu harus bikin proyeksi sama dia. Ini gue ngelihat dari sisi yang aspek hukum dalam konteks dia membuat kontrak-kontrak gitu ya. Kemudian juga kasus-kasus artis-artis tertentu yang misalnya royalty. Royalty itu berdasarkan praktek dan juga regulasinya itu menjadi tanggungan daripada promotor ya yang harus membayar gitu ya. Tapi bisa saja artis tertentu ya bisa saja promotor tertentu ya yang udah punya yang udah punya pengalaman, gue nggak mau urusan itu, lu yang bayar. Lu perizinan apapun lu yang handle. Nah, artisnya yang mesti take care. Nah, hal-hal yang kayak begitu yang mesti di-clearkan nih. Ya, di mana nih letaknya, siapa yang mesti tanggung jawab. Gitu. Jangan sampai nanti membuat satu konser itu kemudian dituntut sana sini karena aturan daripada royalti yang masih banyak dipermasalahkan gitu. Jadi semua aspek hukum itu dipikirkan, termasuk lagi yang paling hal-hal yang sifatnya misalnya untuk keamanan ya. Jangan sampai nanti konser itu dibikin di tempat yang nggak layak. Venue-nya ya. Venue yang kita panggil artis tertentu yang kapasitasnya yang pasti mendatangkan ini banyak ya. Tapi terus kemudian kita bikin tempatnya nggak layak, keamanan atau crowd control-nya yang nggak ada. Kalau jadi apa-apa, ada fatality, ada korban, itu kita yang kena. Itu di luar daripada rencana. Secara hukum udah pasti ya? Yang kena? Otomatis penanggung jawab, karena juga dalam konteks license itu ada penanggung jawab utama. Walaupun sebenarnya gini, belum tentu IOU itu PT. Itu belum tentu dia berbadan hukum. Itu ada kumpulan orang-orang gitu loh. Kumpulan orang yang muncul sebenarnya. Itu sendiri juga tanggung jawab nggak jelas. Gitu. Itu hal yang mesti difikirkan supaya semua ini rapih. Ya. Materinya bagus, artisnya juga manageable, panggungnya, perizinannya semua manageable. Jangan sampai nanti perizinan itu ternyata sampai dengan hari H nggak keluar. Akibat perizinan nggak keluar, acara di stop. Akibatnya bisa aja pada saat itu wah kita udah penuhi semua kok, bisa nggak keluar izinnya. Tiba-tiba di stop. Pada saat terjadi stop, kerusuhan. Kerusuhan yang tanggung jawab ya bukan yang nyetop tim keamanan, nyetop yang disalahin dia lagi yang disalahin. Tapi kan kita nggak boleh mewajarkan kekesalan para penonton nih. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Berarti kan harus ada edukasinya juga nih kepada penonton. Jadi kalau terjadi hal-hal seperti ini, sebaiknya sebagai penonton dari kacamata mas-mas berdua nih gimana? Ya kalau dari sisi gua sih memang segmentasi penonton juga harus jelas. Sisi promotor lo mainnya di segmen mana, karena itu hubungannya ke level sosial status, edukasi, ekonomi. Pernah saya potong ya, pernah nggak yang tiketnya 2 jutaan rusuh? Nggak pernah bos, makanya gue mainnya di area situ. Tapi Bring Me The Horizon? Hah? Bring Me The Horizon? Oh iya, tapi kan dia social culture-nya, maksudnya gitu kan. Musik keras gitu ya? Sekeras gitu. Lanjut Mas. Gitu. Jadi memang itu sih segmentasinya penting. Berarti Mas Dino dalam tanda kutip mengatakan kalau tiketnya ratusan ribu, memang possibility-nya buat terjadi kerusuhan? Tergantung juga. Kalau itunya fast gitu, yang 100.000 sih, gue rasa sih harusnya enggak ya. Music fast gitu ya. Enggak, gue yakin. Kayaknya enggak. Makanya itu kemarin jadi isu juga di kepolisian untuk menentuin kategorinya, kan ada kategori 1-8 levelnya ya. Nah, karena bisa jadi 40.000 Java Jazz sama 40.000-nya Iwan Fals. Beda bro. Beda. Pengamanannya, ya kan? Gitu. Jadi ya, itu ya, kita makanya sedang, ya baik lagi tadi, shifting culture-nya juga harus diedukasi semuanya, nggak cuma penonton juga. Ya sebagai penonton juga. Ya sebagai penonton sebenarnya ya kita, memang kesal, mungkin uang juga 100.000 mungkin buat orang gede atau mungkin buat orang kecil ada juga
ya kita juga jangan langsung melampiaskan kekesalan seperti itu tanpa tahu apa yang kita benci. Kayak Betul. Kantata Takwa, Mas Kadri sempat sharing. Bukan kan, Kantata Takwa juga ada bakar-bakar. Seingat saya tahun 90 atau 92 itu ya di GBK. Iwan Fals ya. Tapi ada juga Iwan Fals itu sebenarnya konsernya baik-baik aja, tapi orang-orang itu agresif. Ya, dan kemudian pada saat itu ya lagu-lagu tertentu itu dianggap membuat orang untuk sedemikian dia langsung melakukan tindakan yang agresif, anarkis gitu ya. Ya, anarkis ya. Itu bisa aja terjadi demikian, padahal tujuannya nggak demikian gitu. Padahal tidak ada kerugian, tidak ada konser batal, nggak ada Betul. yang dikesalkan, tapi lagu yang memicu. Betul. Saya juga melihat beberapa kegiatan head banging, moshing itu buat orang-orang di komunitas itu mereka biasa Bisa gitu. aja. Iya, moshing ya. Kita yang nggak masuk itu beradu Waduh gitu ya. serangan jantung beradu kemudian tendang-tendangan begitu gitu. Tapi itu memang ini memang sulit ngelihatnya. Kita nggak bisa melihat kepada suatu genre tertentu gitu ya. Tapi memang sebagai penyelenggara memang kita mesti kuasai. Kita mesti semua itu terukur seperti saya sampaikan tadi, keuangan, keamanan, konten, materinya, sampai hal-hal tertentu yang last minute bisa saja terjadi hal-hal yang di luar dari perkiraan gitu ya. Oke. Ya, so far sih memang ya banyak pihak yang harus bertanggung jawab secara diri sendiri sih. Sehingga dengan perizinan sekarang ini sudah dibuka ya. Itu juga mungkin dari teman-teman berkomunikasi selama ini dan meminta supaya perizinan ini satu pintu dan sifatnya online. Itu banyak hal. Jadi satu lebih cepat ya, cost-nya juga lebih murah ya. Kemudian juga akan terdata semuanya. Semua akan terdata dan mungkin mudah-mudahan juga kapasitas atau kelas daripada promotornya akan kelihatan gitu yang untuk bisa bikin kayak begituan. Di luar itu berarti ilegal konsernya. Sehingga akhirnya kan akan suatu angin segar. Karena memang industri kreatif khususnya musik ini kan dibagi dua. Satu urusan rekam-rekam, ya. Yang kedua adalah urusan live konser. Nah, live konser ini melibatkan banyak pihak terlibat ini. Betul. Ya, mulai dari macam-macam lah sampai kuliner, backstager, panggung, lighting, segala macam terlibat. Ya, tiket box, manajemen artis dan lain-lain nih. Banyak kepala di sini. Ya. Itu yang harus memang. Oke. Sebagai penutup, ini kita bahas yang lebih ringan ya. Mas Dino, 5 konser yang paling enak kerjasama sama siapa? Maksudnya artisnya? Artisnya ya. Pernah menyelenggarakan konser artisnya yang paling seru, yang paling enak. Nah, kalau gua alhamdulillah dikasih rezeki itu artisnya juga semangat dalam konteks sama-sama berusaha bekerja keras. Makanya enak-enak semua. Iya, gua Mas Yofi. Enak. Nah, Noah. Yang konser tunggal sama gue itu Syahrini yang 25 juta tuh tiket tuh. Terus gila sih. Ya, iya, terus Andin. Oke. Terus siapa? Andin, Syahrini. Kemarin yang sirkus konser BCL. Itu seru juga tuh. Gila garapannya Mas Dino lah gokil. Itu dia bisa sampai nge-charge tiket 25 juta tuh perhitungan pasti perhitungan yang sangat matang ya. Dan itu sold out itu. Sold out. Dan nggak bohong, banyak orang kaya yang memang mau nonton keluar 25 juta nonton dan konten itu adalah Syahrini. Iya. Pada saat itu ya. Mas Kadri, 5 konser yang pernah didatangin yang paling asik. Waduh, konser apa ya? Gue kadang-kadang lihat konser itu banyak kepentingan ya. Satu, ya walaupun gue lihat waktu konser Dewa ya di Jakarta International Stadium ya, gue nonton dari pinggir, kelihatan soundnya nggak nyampe ke gue gitu ya. Tapi gue melihat euforia band pengisi acara, bandnya si Dewa sendiri ya pada saat itu dan juga penonton ya. Dan kemudian ini konser di Indonesia pada saat itu ya, wah ternyata konser di Indonesia era after COVID ya. Itu ternyata
tiket sold out loh. Iya, Walaupun ini diundur. yang nge-backup yang JIS nih. Jis. Iya, ini JIS. Yang JIS ya. Tiket sold out. Gue merasa pada saat itu gila nih, berarti mudah-mudahan udah nggak tergantung sama sponsor lagi ya, tapi lebih kepada bisa kayak orang queuing untuk beli ngantri tiketnya siapa namanya si Coldplay yang bisa cepet. Coldplay, ya. Jadi gue ngelihat itu konser juga spesial gitu ya. Konser-konser lain yang Dewa berarti satu. Asik. satu Dewa. Kemudian gue pernah nonton juga konser yang dulu ya. Ini belum tentu itu konser yang membuat gue juga nyaman. Konser Kantata Takwa. Pada saat itu gue ngelihatnya itu tahun 90 ya. Dan GBK dan itu jual tiketnya juga menarik tuh. Si Mas Jody tuh dengan Aero ya. Dia jual kaset. Jual kaset, dia ada margin sedikit terus bikin konser tersebut. Jadi otomatis karena itu terjual misalnya 100.000, ya kasetnya 100.000 dari depan gitu. Asik. Itu satu hal yang menarik juga dan memang musik dari Kantata Takwa juga berbeda pada saat itu. Itu benar-benar ada Iwan Fals yang punya magic ya, ada Rendra, Yoki yang bikin Mas Yoki bikin musiknya, dan Mas Jody yang punya uangnya gitu loh. Ya itu kan suatu hal yang juga buat gue itu juga amazing. Ya sangat bagus ya. Konser-konser yang lain sih ya gue Coldplay. Coldplay gue nonton di Singapura. Gimana? Gue nonton justru ini The Fam itu apa Laruku ya. Iya. Itu ya gue diajak temen sama si Mudia, gue nonton gila loh. Itu di situ gue ngeliat ini udah tahun yang lalu ya. Gue pas di Tokyo. Jadi penonton, which is mungkin buat Dino atau buat teman-teman yang lain itu biasa gitu ya. Jadi gue situ ngelihat penonton sama musisinya tuh engage. Jadi penontonnya itu dia punya koreografi sendiri ya. Dia bergerak dengan lighting ininya semua itu jadi keren banget ya. Jadi yang tampil tuh bukan cuma ini, penontonnya gitu dengan koreografi sendiri. Gitu sih, dan itu kan diedukasi. Ya. Apa istilahnya kalau itu kan juga K-pop apa segala macam. K-pop juga udah gitu tuh ya. Begitu. Jadi mereka ada gaya-gaya yel yang wih keren banget ya. Fan Chan ya. Fan Chan. Ya. Iya benar, Chan dia CHNT ya. Iya. Ya, benar. Termasuk Coldplay juga gue nonton di Singapura ya pada itu. Ya di Singapura nonton ya seperti ya udah rame di pesawat aja. Indo semua ya? Indo semua. Terus kita nginep dekat-dekat situ ya apa namanya udah rame sama orang-orang Indo gitu ya. Terus kemudian kita nontonnya rapi banget gitu ya, terus beli merchandise dan segala. Begitu muncul ke dalam juga hampir sama kayak cuman dalam bentuk yang lebih besar ya. Kayak gua tuh nonton The Fam itu ya. Jadi memang itu gua bilang Singapura hebat banget ya, dia nggak punya artis loh. Ya betul. Nggak kayak kita, tapi dia bikin itu menjadi suatu bisnis. Ya, nanti kita obrolin itu bisnis tentang internasional. Iya. Dia bisa bikin itu jadi satu bisnis, semua rapi, nggak ada isu izin mesti banyak meja, semuanya, dan kemudian tiba-tiba bisa sampai bisa dibilang pokoknya artis ini lu bikin agreement exclusivity selama berapa bulan ke depan lu nggak boleh main di Southeast Asia. Jadi ya, itu sebenarnya bilang belum tentu juga dia ke Indonesia juga, tapi dengan dia bikin kontrak kayak begitu, itu PR-nya tuh PR bagus banget. Iya. Maksudnya, berarti Thailand apa segala macam datanglah orang-orang itu sana. Padahal belum tentu juga dia mau ke sana ya. Dibanding di Indonesia nih, nonton di konser di Bali apa di Singapura, orang mending ke Singapura, tiketnya lebih murah. Ini dari awal dibanding misalnya tiket ke Bali. Akomodasi mau yang hotel yang kelas berapa di sana ada. Nonton bareng-bareng orang Indonesia juga. Musiknya juga musik yang sengaja sama agennya dibikin nggak masuk ke Indonesia karena targetnya orang Indonesia. Ya. Jadi orang Indonesia kagak dapat tadi sih orang Indonesia ke sana. Tapi ngomong-ngomong soal ongkos penerbangan ya, kayaknya lokal kita emang mahal deh. Ya. Sumpah nih, ini kan dia orang pariwisata nih. Ini gue nggak mau komen di luar itu, ke Pak BKS marah lagi. Itu maksud gue dalam konteks konser. Mereka udah siapin semuanya nih konser di Singapura. Jadi targetnya orang Indonesia. Gitu ya. Jadi dia memang udah flirting sama orang Indonesia. Mas, ayo mas, jangan mau kalah mas. Ayo bikin. Gimana caranya bisa orang Malaysia, orang Singapura yang datang ke Indonesia? Sini mas, ayo mas, kita support. Iya itu. Iya. Kemenparekraf harus senang industrinya. Iya, benar. Strategik ya. Karena bukan hanya melaksanakan suatu konser yang bagus dan rapih, tapi itu udah ada unsur kayak mereka pemerintah muncul bikin kontraknya itu eksklusif.
Ya, jangan boleh ke sana. Biar orang sana datang ke sini kan begitu. Good strategy sih itu. Iya. Ya oke, kita ngobrol udah panjang lebar, insight-insightnya bagus. Sekali lagi buat yang terkena dampak dari acara Lentera Festival kemarin, kita so sorry, kita feel sorry. Semoga bisa pulih kembali, semoga bisa berkarya lagi, dan untuk orang-orang yang melakukan kerusuhan yang belum ditangkap, semoga bisa ketangkep. Meskipun nggak bisa tanggung jawab secara materi, tapi setidaknya ada efek jerah untuk para penonton. Mas Tino, Mas Kardi, thank you so Ya, much. thank you. Sukses. Sampai ketemu di lain waktu.